Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi video hari ini akan jadi satu video yang berbeda dibandingkan semua video yang pernah aku bikin ya teman-teman. Karena aku pengen ngajak kalian camping ke sebuah tempat. Ini adalah satu video yang udah pengen banget aku bikin dari lama, tau gak? Tapi karena aku tuh nggak punya teman yang bisa diajak pergi bareng, terus juga aku nggak punya pengetahuan apa-apa tentang camping, jadi ya udahlah, tunggu saat yang tepat aja. Dan sekarang adalah saat yang tepat. Tujuan camping pertamaku ini adalah ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cidahu, Bogor, teman-teman. Aku tahu tempat ini dari Leonardo Edwin. Kebetulan waktu itu dia sempat bikin video juga bareng teman-temannya ke sana. Nah, berhubung udah ada gambaran tempatnya seperti apa, jadi ya udahlah aku pilih tempat itu aja. Kasihan sekali ya, Pin. Camping sendiri tidak ada yang menemani. Tenang, tapi kali ini aku nggak sendirian teman-teman, karena aku juga nggak mungkin pergi camping sendirian kan. Tapi aku bakal ditemani sama 8 anak komplek yang kebetulan baru aku kenal dan deket sekitar 3-4 bulan belakangan ini teman-teman. Siapa aja anak-anaknya, ntar aku bakal kenalin di video, oke? Ih, asik sekali. Apakah Pupu boleh ikut camping? Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita pergi camping. Let's go! Aku jemput anak-anak satu persatu. Tujuannya supaya aku bisa sekalian pamitan langsung sama orang tua mereka. Assalamualaikum. Tante. Halo. Pada kesempatan kali ini, aku dan anak-anak akan memulai suatu perjalanan baru untuk meninggalkan rutinitas dan merasakan bagaimana indahnya selangkah lebih dekat bersama alam. Ini adalah barang bawaan kita yang sudah dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Perjalanan ini mungkin akan sangat panjang. Maka dari itu aku belikan anak-anak sarapan pagi dulu supaya nggak lapar di tengah jalan nanti. Oh ya, kegiatan camping ini kan adalah ideku. Dan karena mereka semua masih sekolah, tentu aja izinnya itu nggak semudah aku izin ke mamaku yang langsung pasti dikasih. Singkat cerita, akhir Januari kemarin itu aku harus datangin satu persatu rumah mereka untuk izin dengan orang tua masing-masing. Jadi terima kasih banyak untuk para orang tua atas izin dan kepercayaannya kepada aku untuk menjaga mereka semua. Semoga kedepannya dikasih lagi ya Om Tante. Ini akan jadi salah satu hari terbaik buat kita karena ini pertama kali yang kita pergi bareng-bareng dan kita langsung pergi ke tempat yang gak dekat ya. Sekarang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kita dipimpin dari perjalanan sampai di sana selama camping sampai jalan pulang ke rumah semua dengan selamat. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ini. Amin. Let's go! Gimana? Cidahu camping trip. Sebagai leader di camping ini, aku jalan paling belakang. Hah? Bukan seharusnya paling depan ya? Berbeda sama ketua geng yang biasanya mau dipandang lebih tinggi, menurutku leader itu lebih merangkul, membimbing, dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Dan untuk kasus ini, aku harus memastikan kalau mereka semua baik-baik aja selama perjalanan camping. Maka dari itu, aku pantaunya dari belakang. Rute pertama, kita harus pergi ke stasiun terdekat dari rumah. Jaraknya nggak jauh kok, kalau naik angkot itu cuma butuh 5 menit doang dan harganya dihitung 3.000 per kepala. Makasih banyak, Pak. Ayo, let's go. Peraturannya masih belum berubah ya, kita masih harus scan barcode sebagai bukti vaksin. Tapi ada sedikit perubahan yang baru aku tahu nih. Sekarang kartu kereta harian warna putih yang bisa di-refund itu udah nggak tersedia lagi. Jadi aku harus beli kartu kereta warna hitam ini sebagai kepemilikan pribadi. FYI, ini aku cuma beli 2 kartu karena anak-anak yang lain udah pada punya. Ini namanya Rio sama Vino. Gimana? Masih semangat untuk menuju ke camping ground? Ini kita baru sampai di stasiun Poris dan udah pada banjir semua. Baru pertama kali soalnya. Iya, baru pertama kali. Oke, ini kalian masuk dari pintu yang berbeda, tapi ntar ke gerbong yang sama ya. Kalau misalkan kita masuk dari pintu yang sama, ntar malah ketinggalan takutnya.
Dari stasiun Poris, sekarang kita lagi on the way ke stasiun paling akhir, yaitu stasiun Transit Duri. Perjalanannya nggak lama kok, sekitar 20 menitan doang. Dan ya, namanya juga stasiun transit gitu kan, jadi... Oh my god, ini serasa ada di lautan manusia tau gak? Aku harus bener-bener pasang mata untuk memastikan kalau anak-anak dan barang bawaan tuh nggak ada yang ketinggalan. Naik, koko terakhir. Gimana, sudah mau menyerah? Masih lanjut. Setelah pindah kereta, rute berikutnya dari stasiun Transit Duri, kita tinggal duduk tenang aja sampai ke stasiun paling ujung, yaitu stasiun Bogor. Butuh waktu yang lumayan lama sih, sekitar 2 jam perjalanan. Jadi aku minta anak-anak untuk istirahat di kereta, supaya pas sampai Bogor itu kita nggak capek. Bogor. Tadi yang kita nanti nih. Ini tadi kita berapa lama ini? Belum, kita belum sampai. Masih belum sampai. Singkat cerita yang tidak singkat, kita dapat supir angkot yang mau mengantar kita sampai ke Cidahu Camping Ground dengan harga, jangan kaget ya, 40.000 per kepala. Ini tuh di luar perkiraan tau gak? Aku tuh kaget banget seriusan. Jujur, sebenarnya di sini itu aku udah lumayan pesimis karena takut nggak sampai ke tujuan gitu loh. Tapi setelah melihat senyum anak-anak, membuat aku bisa lebih berpikir positif. Lagi pula nggak mungkin kan rencana dan usaha kita selama 3 bulan batal dalam 3 jam doang. Ping, apakah sudah sampai di tempat camping? Apa di sana ada es krim? Teman-temannya Epin berisik banget nih. Abaikan Pupuh yang lagi rewel. Perjalanan angkot yang semula aku kira hanya 2 jam, ternyata lebih dari apa yang aku bayangkan ya. Anak-anak yang tadinya pada semangat, mendadak capek dan ngantuk. Tapi begitu melihat pegunungan dan udara yang berubah menjadi segar, mereka langsung semangat lagi dong. Gimana udaranya? Panas yuk, tidak kayak di Jakarta, Tangerang, panas, adem. Cobain ke sini. Tapi budgetnya harus lebih ya. Setelah naik dari permukiman, perjalanan menuju camping ground itu dominan nanjak, dihiasi dengan jalan bolong yang bikin angkot jadi genjot-genjot. Pada akhirnya kita diturunin tengah jalan. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Ini adalah rute terakhir sekaligus yang paling melelahkan ya. Kita harus jalan kaki nanjak ke atas untuk menuju ke camping ground. Gimana? Oh, capek kan? Capek. Lama banget. Keren. Mantap. Tapi seru. Oh, keren banget kok. Makanya. Mau foto? Foto lah. Ayo foto. Gimana Rido? Capek. Cukup melelahkan. Semoga pas kita sampai di sana terbayar lunas ya. Amin. By the way, ini kita lagi nanjak menuju camping groundnya. Karena angkotnya nggak kuat naik. Masih pada semangat tidak? Semangat kita mah ya. Let's go. Beberapa anak sudah mulai lengah. It's okay, nggak apa-apa, aku tungguin kalian. Ayo dikit lagi kita, nggak ada tanjakan. Capek. Rio sini Rio. Kita masih 400 meter lagi. Kalau jalan kaki sekitar ya 5 menit lah. Yang belum pernah nyoba, aduh, udah jadi pengalaman. Setidaknya jalannya datar lah. Kalau nanjak tuh capek banget seriusan dari tadi. Ini anak-anak lain udah pada di depan, kita tinggal berempat di sini. Bawa tas carrier merasakan. Pasti bakal kerasa sumpah. Kamu bawa tas carrier? Yes. Aku bawa tas laptop yang 11-12 kayak carrier. Tapi kayaknya lebih berat aku kok. Iya, jauh lah pastilah. Kita tinggal lurus doang terus belok kanan. Ayo bisa yuk. Ini gue udah banjir keringet tuh badan aku tuh, ya ampun. Wah, pas nyampe sono harus mandi sih ini sih. Kayaknya saya makan nambah kok. Gak apa-apa. Wajib. Sebenarnya kita kan dari angkot udah lapar tau. Ya. Banget sih. Banget.
Ya bisa. Weh, akhirnya gerbangnya udah kelihatan. Ini dia yang gue tunggu. Momen epic. Misi Bapak menanya, untuk beli tiket camping di mana Pak ya? Di sini. Oke. Daftar dulu. Oh, registrasi dulu juga? Iya. Oke. Udah di ini belum? Divaksin? Udah. Harga tiketnya 32.000 per orang. Ini baru tiket masuk ya, belum berikut biaya tambahan lainnya di camping ground nanti. Cidahu. Nyampe kita nih. Cidahu. Koko kira kan kita bakal ini kan beli tiket langsung camping gitu. Kita masih harus naik lagi 400 meter. 400 meter. Wow. Sama aja 1 kilo kita jalan kok. Iya yuk. 400. Tambah aja tadi 1 kilo. Yang penting kita sampai di tujuan. Udah itu aja. Mas kamu terus. Kenapa Rio? Ini ribet bawa dua. Ini kok dia bawa 2 sih? No. Kok bawa? Ini lu bawa nih tas gue nih. Udah yuk naik. Gak mau ribut ya. Kita udah sama-sama capek. Emosi pasti lebih naik. Jadi dijaga emosinya, oke? Sabar. Wow, masih jauh. Semangat. Aduh nih anak-anak gue tepar semua nih. Capek guys. Coba kalian lihat. Ini udah banjir banget. Kabutnya tapi keren loh, tuh. Kita jalan dari bawah dan masih belum nyampe. Kirim no. Mantep. Yuk, positive thinking, anggap aja 1 meter lagi nyampe. Tapi dicicil 1 meternya. Itu sama aja bohong dong. Ya Allah. Kita udah sampai Di atas kok. wah, ini yang teman Koko iniin. Kok, aduh lagi dong. Wow. Mana coba keringet. Kabut. Mandi Tadi- keringet, mandi. Tadi badannya dia sampai menguap. Ini adalah pondok informasi dan tempat makan. Sebelum masuk ke camping ground, aku harus kesini dulu untuk bayar biaya penggunaan toilet dan fasilitas camping. Per orangnya hanya 5.000. Ini si Kiki lagi ngapain deh? Di sini bisa sewa tenda, sleeping bag, api unggun, beli gas, makan mie instan, dan kebutuhan camping lainnya. Bahkan aku numpang ngecas baterai kamera terus sih di sini. Hehe. Finally, after a very long journey, we made it. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti saya. Setelah perjalanan yang panjang, kita sampai. Ya, benar sekali. Kabutnya tebel banget. Kabutnya tebel banget, coba lihat deh. Tuh. Kalian harus coba ya. Untuk pertama-tama tuh jangan naik gunung-gunung dulu lah, camping dulu ya. Camping rasain dulu gimana gitu. Tapi jalan kaki dari bawah tadi kan kita kan ya. Iya, kita sebelum masuk gerbang aja udah jalan kaki. Pelajaran berharga banget sih ini sih. Terus kita kalau bener-bener pengen daki gunung tuh harus sopan guys ya. Iya bener, harus jaga bahasa, Ya. harus permisi juga sama yang punya alam. Tidak boleh asal ngomong ya. Iya tidak boleh asal ngomong. Oh my god guys, something that we've been waiting for. Ini sih bu, boys. Tadi orangnya bilang sama Koko, kita boleh milih lahan di mana aja. Tapi kalau misalkan udah ada yang tulisan booking, kita nggak boleh. Mau di sini? Rame banget loh di sini. Coba kita cari-cari lagi deh. Taruh dulu bebannya. Beberapa orang jagain. Yang sekiranya masih kuat jalan, coba cari lahan, oke? Sorry lo masih kuat. Enggak kebayang sih ini kalau Ini kayak jalan dari mana ya? Dari mana ke mana? dari mana ke mana. Beda tuh jaraknya cuy, ini tanjakan cok. Ini tanjakan berat kan? Gimana? Capek. Sampai. Yuk semangat yuk rakitnya yuk semangat. Nah, karena di antara kita semua cuma ada 1 orang yang punya tenda, jadi kita sewa 2 tenda lagi dari camping ground dengan kapasitas masing-masing tenda yaitu 4 orang. Setelah perjalanan dari bawah, pas sampai sini gimana rasanya? Capek. Sempet tadi mau muntah kok sebenarnya. Oh ya? Kenapa nggak bilang? Tadi kan berhenti makannya duluan. Oh alah.
Udah pelajaran buat kita lah. Iya. Ntar kedepannya kalau kita camping-camping lagi jangan sampai terulang kesalahan yang sama, oke? Tapi ini nggak sama kali. Jujur ini lebih rame dibandingkan yang aku bayangkan gitu loh teman-teman. Wow, ini kalau kalian lihat sekeliling aku tuh banyak banget. Ini kayak mungkin 20-25 regu bisa kali ya. Meskipun tadi capek di bawah gitu kan, harus nanjak sekian ratus meter ke atas. Tapi setelah melihat ini, jadi merasa terbayarkan gitu loh. Gimana? Worth it ya? Worth it. Pemandangan bagus juga. Yuk istirahat dulu yuk. Gak nih parahnya. Ya dilepas dong, tasnya dari tadi nggak dilepas. Enggak. Halo, selamat malam. Halo. Jadi ini vlognya jedanya agak lama karena baterai kameraku mati semua. Baterai kameraku kan ada 4, tapi yang ketiga hilang tadi di apa ya? Entah di kereta atau di angkot, aku nggak tahu. Sekarang kita pengen lihat nih anak-anak lagi pada ngapain di tenda. Selamat makan. Selamat memakan Tempe buatan anak-anak. Memang nikmat. Kayak tempe. tempe. Lihat guys. Coba gimana kita pertama gimana? Mantap. Lu apa sama guys? Buat kali ini. Murinjai. Makan tempe di malam hari. Emang mana? Cakep. Lanjutin ya. Jangan lupa. Oh itu bukan mantun. Jangan lupa makan tempe ya guys ya. Oh jangan lupa asap ya. Gimana menurut kalian? Bukan tempenya, maksudnya udara malam hari ini. Mantap. Sejuk kok. Sangat sejuk. Sejuk. Segar, mungkin baik untuk diri kita sendiri. Berkabut banget ini. Kabut banget sampai kabut turun, tuh kabutnya turun. Buat yang belum ke sini. Jajalin. Ya, apalagi Sekarang kabut warna hitam ya guys ya. apalagi kesininya jalan kaki dari bawah. Masa keberasa. Tadi yang paling enak. Terbayarkan semua. Orang bilangnya kita nanjak dari pas pintu masuk. Padahal emang enggak. Emang nanjak itu emang harus dilakukan guys biar terasa banget gitu. Tadi berasa banget sih, keringetan banget sih, banjir parah sih. Coba gimana review rasa tempenya? Jangan bilang rasa tempe ya. Kan sepatu. Kenapa tempe bisa jadi rasa sepatu? Ini kostati. Jangan asam kok. Oh asam. Ya. Tadi diangkut kena injek kaki. Mungkin diangkat injek kaki. Yuk next kita masak apa? Burger. Next masak burger ya, oke? Oke. Burger apa sih? Roti burger kita udah bonyok. Oke, sembari nunggu masak burger, ini anak-anak juga lagi pada main di sana. Aku pengen kasih lihat ke kalian kurang lebih tendaku seperti apa. Abaikan baju-baju kotor dan ini karena belum diberesin ya guys ya, masih sementara aja. Mungkin nanti setelah mau tidur bakal beresin lah mas. Oke. Biar rapi lah. Pasti. Jadi kurang lebih ini tenda berapa kali berapa? Tetap Berapa ya? 1,5 kali 1,5 atau 2 kali 2 kali ya? 2 kayaknya sih. 2 kali 2 meter. Terus di sini kita ada lampu. Di sini lampu yang disambungin pakai USB ke power bank. Ini USB batu bata guys ya. Ini power bank 30.000 mAh. Buat lempar maling enak sih. Enak. Ntar kan takutnya kan itu ada misalnya ada babi hutan nyasar langsung jebret. Iya, lempar aja ntar power bank gue rusak ya. Gak apa-apa rusak beli lagi. Oh gitu. Kalau yang itu coba dibuka. Itu kayak buat ventilasi angin masuk dari luar ya. Pinggir-pinggir sini ada alat-alat syuting, ada barang-barang segala macem. Terus ntar bakal tidur di sini juga nih kita. Sekarang kita pergi ke tenda kedua. Ini tenda yang sewa dari camping ground langsung. Bisa dikatakan lumayan besar. Enggak banget. Bersih sekali no. Beda sama tenda kita no. Pupu jangan diinjek. Pupu besok KO sama kita. Nah, kalau yang di tenda ini lagi pada asik main nih. Oke, yang berikutnya ini adalah ruang makan kita. Coba kasih lihat. Tada, berantakan banget. Jadi terpal yang sekarang sedang kita injek ini adalah tempat kita untuk taruh makanan juga. Nah sekali ya, dimana nih kotor banget ya? Iya, itu oke lah, nggak apa-apa. Kalau camping kan nggak harus yang bersih-bersih banget ya, Tap ya. Iya benar sekali. Stop, di tengah ada itu. Oh, ini nggak usah dimasak. Enggak lah, emang keju nggak dimasak.
Yuk masing-masing ngambil roti 1, keju 1, sama daging 1. Makannya bareng-bareng ya, jangan sendiri-sendiri. Aman. Cara nyusunnya mau dong. Mati. Wih. Wow, mati. Kok rotinya jelek banget sih ini? Kalau ini tadi didudukin sama konsep. Pantas. Pantas gepeng kena pantat orang. Parah dipantatin. Ini cara mau jareng lainnya kayak gimana? Mau jareng bayar. Mau jareng lah. Daya. Tinggal buka begini. Iya, salah. Nih. Ini kan ada ininya. Dia nah. Dibuka ininya. Ada Iya. selebewannya. Iya, ntar kebuka, tutup itu muncrat semua. Video Kak. Video aman. Dapat. Sama kan. Burger yang apa adanya banget ya. Iya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena yang penting kebersamaannya. Oke. Makan. Prosesnya itu. Cara makan yang bener ya. Bagus banget. Burgernya nggak yang bagus karena kepejat sama pantat orang semua deh. Mau banget. Wih. Kita tadi pengen bawa nasi kan sebenarnya, cuma aku mikir kalau masak nasi di camping itu kayaknya agak susah deh, karena nggak semudah masak nasi biasa gitu, nggak semudah cuma direbus doang. Jadi akhirnya kita bawa penggantinya yaitu roti buat karbohidrat. Udara malam ini sejuk sekali. Aku jadi ngantuk nih. Selamat malam, selamat istirahat. Malam bro, selamat istirahat. Mari kita tidur. Tidur kita ya. Ini sekarang jam berapa by the way? Kayaknya udah hampir jam 12 pas. 12 pas. Singkat cerita, bagaimana hari ini? Capek. Cukup melelahkan. Capek seru ya. Bukan cukup lagi sih, melelahkan banget. Yang paling gila itu sih, yang kita tadi Tanjakan. diturunin gara-gara Di- angkotnya kan nggak kuat naik. Jadi kita tuh jalan. Udah ketemu pintu gerbang tuh udah seneng. Yes, akhirnya ketemu pintu gerbang. Naik lagi. Aduh, naik lagi. Kok kupikir tuh apa ya, dari pintu Iya gerbang benar. sampingnya tuh camping ground. Iya benar. Gak taunya pas kok daftar si mbaknya bilang, oke dari sini kamu naik lagi ya 400 meter. Hah. Dan semoga ini bukan jadi yang terakhir ya. Jadi kita semoga kedepannya bakal camping lagi. Terus kalian kalau kalian mau ke sini mandi ya, saya mandinya enak sumpah. Akhirnya Mandinya begini mas, sejuk banget guys. Nggak bohong. oke, jadi kayaknya kita tidur dulu ya. Ya. Besok kita akan melanjutkan aktivitas kita. Sampai ketemu besok. Selamat malam. 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 Good morning. Ini ada aja manasin tangan pakai kompor. Good morning. Selamat pagi. Jadi sekarang ini udah jam 05.21 pagi. Lihat belakang aku, udah ada oren-oren. Kita semua bangun pengen lihat sunrise. Tapi nggak expect ya, ini jauh lebih dingin daripada semalam. Anak-anak sampai pada menjadikan kompor sebagai kompor unggun. Dan syukurnya hari ini langitnya cerah. Itu ada Venus di ujung sana. Gunung. Wah iya kelihatan. Wah itu keren banget sih gunung ini seberang sana sih. Tapi kayaknya aku rasanya nggak mungkin Gunung Salak. Masa Gunung Salak sedekat ini sama kita sih? Ini Halimun ini. Salak sana. Oh oke. Oh iya bener. Kan aku dibilang kan nggak mungkin sedekat itu kan. Ini kata bapak tenda yang di bawah. Ini Gunung Halimun. Ini Gunung Salak. By the way teman-teman, ini belum 10 menit dari terakhir kali aku kasih lihat gunungnya, langsung kututup sama kabut tuh. Wah kalau kayak gini ceritanya kita nggak bisa ngeliat sunrise kehalangan sama kabut. Kalian bisa lihat gak sih itu kabutnya jalan gitu loh, jelas banget. Ya. Satu, dua, tiga. Sembari nunggu anak-anak masak kentang di sana, aku pengen kasih lihat sesuatu yang belum sempat aku kasih lihat ya. Karena kemarin kan kita datang nyampe sini udah sore banget dan
udah capek. Jadi aku tuh fokus untuk ngebangun tenda supaya anak-anak bisa langsung istirahat. Nah, sekarang aku pengen kasih lihat ke kalian tentang keadaan di sini. Nah, hal pertama yang aku sadari di camping ground ini, mereka itu dibikin kayak bertangga-tangga gitu loh, teman-teman. Terus di bawah sini juga ada selokan kecil. Ini kalau aku perhatiin ada di semua tempat gitu kan. Mungkin kalau misalkan hujan, jadi airnya tuh ngalir ke satu tempat. Tapi sejujurnya aku suka banget di sini. Kayak nggak mau pulang gitu loh. Tapi harus pulang nih. Sedih, siang ini harus pulang. Oke, sekarang aku pengen kasih lihat kamar mandinya ya, karena kan kemarin belum sempet. Kamar mandinya bersih sekali. Jadi dia tuh sederhana, cuma ada WC sama baskom doang. Tapi airnya dingin parah, serius nggak bohong. Ya iyalah ya, namanya juga air pegunungan gitu kan pasti dingin. Seger. Dan ngomong-ngomong soal air, temenku bilang air di gunung itu bisa diminum langsung. Jadi aku sekarang pengen membuktikannya. Ini pertama kalinya aku cobain air yang belum diolah, yang langsung dari sumbernya. Jadi di situ kan ada pipa kecil gitu ya teman-teman. Nah, airnya itu dialirin dari atas sana. Nanti kalau misalkan semennya ini udah penuh, kita bisa ambil air dari sini. Terlepas dari ini air bersih atau kotor, ya udahlah ya, kapan lagi aku kesini. Selamat minum. Kita review air dari pegunungan langsung. Rasanya 11-12 sama air galon ya. Tapi bedanya ini lebih seger, lebih dingin juga. Wah, aku jadi ketagihan. Segar sekali minum air ini. Yaudah yuk kita langsung balik ke camping ground ya, karena anak-anak udah selesai masak kentang katanya. Let's go. Ups, keasikan review air gunung, aku kehabisan kentang gorengnya deh. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oh, yang nggak kalah penting, di camping ground ini nggak ada tempat sampah. Jadi sebisa mungkin kita harus bawa plastik sampah sendiri supaya buangnya nggak sembarangan. Oke, jadi ceritanya ada yang nggak ngerti masak bubur instan. Pertama masukin dulu buburnya, sama bumbu-bumbunya juga nggak apa-apa deh. Terus ntar airnya diseduh ke situ. Banyak. Nah di situ kan ada kerupuknya. Nah, ya anggap aja makan bubur pakai kerupuk lah, kayak gitulah. Dimasukin kerupuknya. Terakhir apa pertama? Masa kerupuk masukin pertama? Enggak sama aja mau. Udah dimakan, udah pakai terus segala. Good morning. Hari ini Epin mau pergi ke air terjun nih. Yah, jangan dibocorin dong. Pupu emang mulutnya ember sih, tapi ya udahlah ya. Sebelum ke air terjun, aku minta anak-anak harus makan banyak dulu. Karena penjaga di pondok bilang kalau ke air terjun itu jaraknya lumayan jauh dari camping ground. Oke, setelah selesai makan-makan dan foto-foto, sekarang kita pengen kemana? Air terjun. Ini pertama kali kita semua ke air terjun. Kita kayak Dora dong. Mau kemana kita? Air terjun. Mau kemana kita? Air terjun. Apakah ada yang melihat pohon di sini? Di mana? Aku tidak melihatnya. Boy. Gila, tanjakannya. Wah, ini kita siap-siap capek lagi sih. Semangat ya, semangat ya. Kali ini kita nggak ada beban nih, enak nih. Paling bawa diri doang gitu. Yes, bener banget. Terjun, air terjun, air terjun, air terjun. Air terjun, I'm coming. Anjay. Jamal. Tunggu Jamal. Ayo guys. Ini jalannya agak tersembunyi gitu ya. Let's go. Boys, jangan tinggal-tinggalan dong. Jangan dulu-duluan. Jangan dulu-duluan. Kita tiba-tiba melewati rumah yang tidak berpenghuni. Tapi pagarnya dibuka loh. Oh iya. Tadi juga ada sebelumnya. Yaudah, permisi aja lah. Kita masalah datang ke kawasan orang. What a view. Ini bagus banget pemandangannya, sumpah. Bagus kan? Bagus. Sebenarnya dari rumah kita udah agak takut ya, Yo ya. Gara-gara belakangan ini sebelum kita pergi camping itu hujan mulu di rumah. Dan kita mikir ya, Bogor itu kan julukannya kota hujan. Jadi kita takut pas kita camping tuh hujan gitu. Tapi syukurnya dari kemarin tuh nggak hujan sama sekali. Lanjak lagi nih. Lanjak lagi. Semangat. Sampai ketemu di air terjun ya. Ini
Tangan aku pegel. Aku nggak mau bikin berpart-part, videonya capek ngeditin ntar. Sampai ketemu di sana ya, oke? Oke? Dah. Aduh. Kiri kok. Apa ke kanan? Ya. Jagoan kanan. Ya udah yuk, positif aja. Kita bakal nyampe di tujuan ya. Ini dari tadi kita semua melewati jalan terpencil. Aku sampai lepas sendal karena berlumpur banget. Dan apakah kita sudah sampai di air terjunnya? Sudah mendengar suara air terjunnya? Sudah. Lego. Pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan ya. Wah, gila. Ini turun. Akhirnya. Ada orang? Ya udah, bagus. Ada orang. Wih. Ini kita cari-cari dari tadi. Karena air terjunnya dingin banget, anak-anak yang semula percaya diri kalau mau berenang sampai 2 jam, ya malah jadi 40 menit doang. Berhubung anak-anak mau sekalian bilas dan mereka nggak ada yang bawa shampoo, jadi aku ajak aja mereka untuk keramas bareng pakai produk dari Scarlett Whitening. Di sini aku ada Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Lucu sekali mereka, saking excitednya mereka sampai berebutan kokonya tuangin shampoo dong. Anak-anak pada ciumin shampoo-nya gitu loh, karena memang udah wangi bahkan sebelum dipakai ke rambut. Wangi. Cara pakainya ya sama aja kayak shampoo biasa sih, masa aku harus jelasin juga. Tapi bedanya ini akan terasa lebih nikmat ketika kita pijat kulit kepala secara perlahan. Berikutnya di sini ada Jordanian Sea Salt Conditioner. Sama seperti shampoo-nya, conditionernya ini wangi juga. Aku ngakak banget sumpah. Ternyata anak-anak tuh nggak ada yang ngerti cara pakai conditioner. Berhubung dulu rambut aku pernah panjang, ya aku kasih tahu kalau conditioner itu nggak boleh kena kulit kepala. Nah, karena rambut kita pada pendek semua nih, jadi pakainya itu dijambak-jambak. Kandungan utama dari produknya adalah sea salt atau garam laut yang bermanfaat untuk membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, mengatasi penumpukan kotoran di kulit rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang. Aku dan anak-anak suka banget sama produknya. Selain karena sebelum dipakai udah wangi, rambut kita tuh langsung terasa lebih segar, halus, dan yang penting ternutrisi ya teman-teman. Sudah bersertifikat halal dan BPOM juga, kalian bisa cek link di kolom deskripsi kalau tertarik dengan produknya, oke? Oke teman-teman, jadi aku baru selesai mandi dan ini akan jadi mandi terakhir aku di Cidahu ini. Wah, aku bakal kangen banget sama airnya sih, karena memang saya enak gitu. Kalian mau tahu gak rasanya gimana? Nih. Dingin. Bener-bener rasanya kayak air mineral. Jadi dari tadi anak-anak tuh pas kehabisan air, mereka ambilnya dari sini. Jadi ya udah, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Yeay, Pupu pengen pulang nih. Makasih ya, Pin, udah ajak camping. Oke, jadi sembari nunggu supir angkotnya datang ke sini, kita pengen foto-foto dulu sebelum pulang. Let's go!
Terima kasih Cidahu untuk semua pengalaman dan pembelajarannya. Sampai ketemu di trip berikutnya. Bye-bye! Oke, jadi video hari ini akan jadi satu video yang berbeda, yang belum pernah video yang berbeda dan belum pernah aku bikin sebelumnya. Jadi aku pengen jadi tujuan campingnya, jadi lokasinya itu Komuk tertekan ya. Ini lagi siap-siap ya. OTW kemana? Cidahu ya. Yoi. Tonton sampai habis ya guys ya. Meskipun ada beberapa orang di antara kita. Oke, ini aku baru sempat ngomong karena dari tadi di perjalanan hektik banget dan di video mereka bilang dari loket naik sedikit, ini nggak sedikit. Oke, ini mohon maaf kalau misalkan vlognya agak sedikit terputus karena ngeblur ya. Kalau kurang cahaya gini nih. Oke, jadi sekarang sudah malam. Tanpa saya bilang malam, kalian juga harusnya tahu ya. Ini adalah bumbu guys. Tap, jangan dipegang. Diri. Oh, jatuh kok, mundur kok. Ah, roti bawah. Oh iya, thank you sudah mengingatkan. Sayuran kok. Dagingan. Katanya si Altaf sih ngambil dari pohon ya. Bubut aja lu. Aturan tuh dagingnya 2, rotinya 2. Ini dulu bakar dulu. Cari mayonesnya. Sebelum kita tidur, ada satu rahasia yang jarang diketahui para wanita. Apa? Skincare. Ayo kita pakai dulu yuk. Jarang-jarang nih. Iya, jarang-jarang. Gunung yang tadi aku kasih lihat itu udah ketutupan kabut. By the way teman-teman, ini belum 10 menit kita ngobrol. Belakang aku, kok kita ngobrol? Emang kita ngobrolin apaan ya? Mohon maaf. Betul. 1, 2, 3. Lihat boys, lagi pada ngapain? Plastik boleh dimakan nggak kok? Plastik apaan? Boleh. Lagi habis makan pop mie, sekarang ya, yo. Duh. Aduh, leher gua. Kota hujan, akhirnya hujan. Itu kabarnya ditinggal.